Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya seluruh melainkan pasti membutuhkan bertransaksi bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang dan uang ke pihak lain dibenarkan dalam syariat, agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi. Maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin yang menyebabkan muamalah tersebut menjadi halal dan dibolehkan, yang dikenal oleh para ulama dengan istilah rukun dan syarat jual beli. Syarat pertama dilakukan oleh orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah balik, berakal, tidak ada paksaan atau dipaksa dari salah satu pihak untuk melakukan akad. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaratin minkum wala tahtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksa kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Syarat kedua, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli atau menerima mengatakan saya beli, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian kamu dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling ridho. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun bahwa dua bentuk ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan adalah sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat ijma para ulama membolehkannya. Syarat ketiga, barang tersebut adalah barang yang dihalalkan, barang yang suci dan bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, baik banyak atau parsial atau bagian-bagian atau juziat dari barang yang diharamkan, misal narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Dan ini adalah kaidah yang sangat besar. Dan najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang benda-benda najis diperjualbelikan tanpa memperhatikan ini bolehkah atau ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang berasal dari babi dan turunannya dalam bentuk gelatin, lemak, bulunya, tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lainnya. Syarat keempat, jelas barangnya dan jelas harganya. Barang dan harga yang jelas adalah demi untuk memelihara hak kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kecekcokan perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan Anda. Selain itu juga bisa juga menjadi alat untuk perekat dan mempererat hubungan dengan pihak yang lainnya. Tetapi bila barang atau harga tidak jelas, maka yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan, seperti halnya dalam perjudian, yang dimana telah dikutip pada Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu
yuhi'a bainakumul adawata wal bahda'a fi khamir wal maisiri wa yasudakum an zikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sadaqallahul adzim. Syarat kelima, barang telah dimiliki, tidak bisa menjual barang yang belum dimiliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tabi malas ladaka, yang artinya janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud, dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Syarat keenam, tidak ada hal yang terlarang dalam jual beli, yaitu tidak ada unsur riba dan tidak ada unsur kezaliman, karena riba adalah dosa besar. Anda ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus dipenuhi dengan dosa dan kemarahan Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma zuhiru fikum al-riba wal zina illa ahalu bi anfusihim aidzaqallah. Sadaqallahul adzim. Artinya, tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, melainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Hadis riwayat Ahmad nomor 3809. Yang kita inginkan adalah keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab dari Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi transaksi yang Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rizki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Ada beberapa rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Rukun jual beli dalam Islam ada 4, yaitu 1. Ahik, subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli. 2. Mahud alaih, objek jual beli, yaitu harga dan barang. Yang ketiga, mahal al-ahdi, sigat atau pernyataan jual beli, yakni ijab dan qabul. Yang keempat, maudhu al-ahdi, tujuan jual beli, yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia. Mengenai syarat jual beli dalam Islam, seperti yang dikutip dari buku Fikih Muamalah oleh Dr. Andes Harun MH, adalah sebagai berikut. Penjual, subjek jual beli. Penjual dan pembeli harus berakal balik dan rusyid. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, hukumnya adalah sah. Mumayyiz di sini artinya dapat membedakan mana yang benar, hak, dan salah, batil. Barang objek jual beli. Barang dan wujudnya ketika transaksi akad. Jika barang tersebut tidak ada ketika akad, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, misalnya di gudang. Barang tersebut bermanfaat bagi manusia karena khamr, daging babi, dan narkoba tidak diperbolehkan untuk dijual. Barang yang diperjualbelikan sudah dimiliki. Barang dapat diserahkan ketika akad. Jual beli dalam Islam masuk ke dalam kajian fikih muamalah. Kajian ini membahas tentang hukum dan aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, salah satunya surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Harga, objek jual beli. Harga yang disepakati kedua belah pihak, pembeli dan penjual, harus jelas jumlah nominalnya.
Transaksi bisa diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai, cek, ataupun kartu kredit. Jika jual beli dilakukan dengan cara barter, tukar-menukar sesama barang, maka bisa disesuaikan dengan barang yang memiliki nilai harga, kuantitas, dan kualitas yang sama. Ijab qabul, pernyataan jual beli. Ungkapan ijab qabul harus dibaca dengan jelas antara kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya pembeli dan penjual harus dalam satu tempat yang sama. Ungkapan ijab qabul boleh dilakukan secara lisan, tulis, dan isyarat. Demikianlah materi ceramah yang dapat saya sampaikan tentang fikih jual beli. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa lebih tahu dan lebih paham apa arti dari jual beli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.